istana tersebut dibangun oleh orang-orang pelaku pesugihan, tapi istana itu nggak pernah jadi. Dan yang saya histeris lagi, yang bikin saya aneh lagi, setiap orang yang bekerja membangun istana tersebut kakinya itu dirantai karena ada sosok hitam yang sangat besar, bahkan matanya itu bener-bener merah sekali, matanya itu bener-bener merah, taringnya itu sangat panjang dan bahkan tajamnya bener-bener tajam, rambutnya gimbal, tubuhnya serba hitam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eno Enoe. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang telah dialami langsung oleh Mbak Fitri. Mbak Fitri memberikan cerita yang telah dialami langsung, yaitu pernah menjadi tumbal pesugihan oleh bosnya sendiri. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita simak sampai akhir agar kita tidak gagal paham. Awal permulaan saya itu diajak bekerja ke Jakarta oleh salah satu maklar yang berada di kampung saya. Dan kemudian saya berangkat ke Jakarta, dan setelah saya sampai di Jakarta, kemudian saya dijemput sama bos saya. Dan setelah saya dijemput bos saya, kemudian saya sampailah di rumahnya si bosnya, dan saya melihat tampak depan rumahnya si bosnya. Masya Allah, rumah kok bagus banget kayak gini. Kapan saya bisa memiliki rumah kayak gini? Itu dalam hati saya itu kayak gitu, karena melihat rumah yang sangat mewah. Ya karena namanya juga orang kampung, nggak pernah ngeliatin rumah yang semewah itu, jadi kan seakan-akan itu terharu begitu. Dan kemudian saya diperkenalkan oleh anak-anaknya, yaitu yang satu laki-laki namanya Putra, yang nomor 2 namanya adalah Dita, kayak gitu. Dan tidak lama kemudian saya pun diperkenalkan oleh mbak-mbak yang sudah bekerja di situ sudah 1 tahun lebih, yaitu namanya satu Mbak Yanti, yang kedua Mbak Tri, kayak gitu. Dan kemudian saya duduk di ruang tamu, kita berunding harga waktu itu berunding harga. Saya akan dibayar 1 bulan itu 1.500.000 kayak gitu. Ya menurut saya mahal kayak gitu ya, karena pada waktu itu kan uang 1.500.000 kan lumayan lah ya, beda dengan sekarang ini kayak gitu. Bedanya itu udah agak lumayan jauh lah. Nah, saya ini tuh udah deal gitu, saya siap kerja apa aja, intinya yang penting menghasilkan uang, tidak merugikan orang lain kayak gitu. Udah, saya akhirnya udah siap, dan kemudian saya dianterin ke tempat tidur saya kayak gitu. Nah, sesudah saya sampai di kamar saya, itu saya diceritain oleh Mbak Yanti yang mengantarkan saya ke kamar saya kayak gitu. Mbak Yanti itu bercerita kayak gini, kamu kan di sini kan orang baru, jadi saya kasih tahu, nanti apabila kamu membersihkan rumah atau ngepel rumah atau nyapu ya kayak gitu ya, pada intinya kamar yang di ujung sono itu semua orang yang berada di rumah ini sangat dilarang, tidak boleh membersihkan ruangan itu. Jangankan dibersihkan ya, memasuki aja dilarang oleh bos yang laki kayak gitu. Nah kemudian kan saya bertanya, loh emangnya kenapa kok bisa nggak boleh kayak gitu? Itu saya nggak tahu kalau masalah ini kenapa ini bagaimana itu saya nggak paham. Yang jelas di situ ada larangan, mungkin ya
larangan atau bagaimananya, yang jelas dia ngelarang kayak gitu. Dan kemudian saya pun bekerja di situ sampai 6 bulan. Setiap sebulan sekali uang pun saya kirim ke kampung buat ibu dan keluarga lah, intinya buat ngelunasin utang, buat beli beras, buat beli macem-macem lah, buat beli makanan di rumah. Karena kan saya pengen membantu keluarga kayak gitu niat saya. Dan di situ saya nggak nyangka kalau saya akan dijadikan tumbal oleh bos saya kayak gitu. Selama saya bekerja 6 bulan itu sama sekali nggak ada hal-hal yang aneh, tapi pada tepat malam Selasa Kliwon itu saya aneh banget. Kok ada bau kemenyan yang sangat menyengat di hidung saya gitu. Ini itu bau kemenyan itu asalnya itu dari mana kayak gitu. Dan kemudian saya penasaran tuh, saya berdiri, kemudian saya buka pintu kamar tidur saya, kemudian saya keluar, saya tengok kiri, tengok kanan, kok baunya itu semakin tajam kayak gitu. Sudah saya ikuti alur baunya si asap itu, si baunya kemenyan itu, ternyata setelah saya ikutin si bos itu berada di dalam kamar itu yang semua orang dilarang, nggak boleh memasuki kamar tersebut kayak gitu. Dan kemudian saya liatin kayak gitu, loh si bos itu lagi ngapain kayak gitu. Dan kemudian itu memang benar-benar si bos itu sedang membakar kemenyan. Dan yang saya anehnya lagi itu di situ itu kamar tersebut itu banyak banget yang namanya bunga. Ada bunga 7 rupa, ada bunga, wah macam-macam lah pokoknya kayak gitu. Banyak sekali bunga. Dan bahkan tempat pembakarannya menyan itu udah tinggi kayak gini ya, udah tinggi kayak gitu. Dan saya itu aneh, tapi waktu saya kerja 6 bulan, selama 6 bulan itu nggak ada bau kemenyan kayak gitu. Tapi setelah 6 bulan lebih, di tepatnya malam Selasa Kliwon itu benar-benar saya saksikan dengan mata kepala saya kayak gitu. Dan saya akhirnya pulang ke tempat kamar lagi, dan saya udahlah biasa ngapain dipikir-pikir ini lain dan sebagainya kayak gitu kan. Intinya ya mungkin ya kepercayaan budaya kayak gitu, dalam hati saya itu kayak gitu. Cuman ya aneh aja gitu. Dan kurang lebih itu tepat di 3 hari, dan 3 hari pas malamnya lagi itu saya juga posisinya lagi posisi tiduran itu. Setelah saya ingat itu kurang lebih ya jam berapa ya, 11 atau jam 12 gitu. Itu ada yang aneh, ini bener-bener aneh, karena ada sosok hitam yang sangat besar, bahkan matanya itu bener-bener merah sekali, matanya itu bener-bener merah, taringnya itu sangat panjang dan bahkan tajamnya bener-bener tajam, rambutnya gimbal, tubuhnya serba hitam semuanya. Dan dia nengok kanan, nengok kiri, dan kemudian menatap muka saya, terus menatap. Dan kemudian saya ketakutan, keringat pun sudah muncul keluar di tubuh saya karena saya ketakutan. Saya udah mundur ketakutan, bagaimanapun saya udah nggak ada tenaga, tapi saya teringat. Saya baca-baca doa ya, baca ayat kursi, baca surat-surat yang saya hafal. Intinya sepinter saya lah kayak gitu. Dan kemudian karena saya mungkin ketakutan, saya ngomongnya juga nggak jelas seperti ini. Ya pokoknya dalam hati ada, tapi kalau keluarnya kata-kata itu enggak, karena bener-bener menyaksikan kayak gitu itu beda banget, nggak seperti apa yang kita bayangin kayak gitu. Langsung berada di depan muka, bahkan dia melotot, melihat saya itu melotot kayak gitu. Dan kemudian baca-bacain doa, dia menghilang, mulai hilang sedikit demi sedikit itu ya, sedikit demi sedikit mulai hilang, dan kemudian jadi asap begitu. Asapnya pun bukan putih melainkan hitam, bener-bener
mulai semakin lama itu semakin hilang dan hilang. Itu asap kayak gitu, bener-bener asap kayak gitu. Dan pada waktu itu kemudian saya berdiri menuju ke kamar mandi. Saya itu waktu itu udah lemes banget, dan saya ambil air wudhu, saya sholat pada waktu itu ya. Setelah saya sholat kemudian saya pun tidur lagi. Saya juga ngebayangin kayak gini, kok saya pernah lihat kayak gitu itu hanya di TV kayak gitu, kok bisa dinyata kok bisa ada bener-bener. Dan mungkin kalau seandainya bagaimana sih ya, mungkin kalau seandainya dia wujudnya itu nggak kayak gitu, mungkin itu aku nggak ngerasain takutnya banget nemen itu enggak ya. Tapi dia itu benar-benar muncul dengan wujud yang mungkin bisa dikatakan seperti kayak film nenek lampir itu loh, yang namanya Grandong itu. Pokoknya persis kayak gitu wujudnya kayak gitu, cuman dia gede tinggi kayak gitu, pokoknya persis kayak gitu. Nah udahlah, intinya kemudian saya tidur. Setelah saya tidur, saya ngomongin aja merinding ini. Dan setelah saya tidur, saya bangun, kemudian seperti biasa saya kerja lagi, kerja ini kerja itu kayak gitu. Tapi saya itu nggak ngomong sama Mbak Yanti atau sama Mbak Tri, saya itu nggak cerita gitu ya. Dan kurang lebih itu beberapa hari kemudian, itu anak bos saya yang namanya Putra itu kecelakaan, jatuh dari motor begitu. Dan kemudian saya itu ditelepon, dan saya ngasih tahu ke orang tuanya bos saya kayak gitu maksudnya. Dan kemudian itu kita orang serumah itu keluar semua ngejemput si Mas Putra itu. Ternyata jatuh beneran kayak gitu. Setelah itu kemudian dibawa ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian menurut dokter itu sudah lumayan enak, kemudian dibawa pulang ke rumah. Dan setelah sampai di rumah, ternyata bukannya semakin lama itu semakin sembuh, semakin lama itu semakin aneh. Padahal sakit itu hanya 20 hari. Kok yang bikin saya aneh, daging ya, yang namanya daging itu nggak ada. Hanya ada tulang sama kulit aja yang nempel gitu. Dan bahkan palanya itu melontos, yang namanya rambut itu satu helai pun nggak ada. Semua rontok total, melontos, hilang, nggak ada satupun rambut di kepala. Bener-bener halus kayak gitu. Pokoknya semuanya itu nggak ada daging. Yang jelas yang saya pahamin itu, karena kan saya yang ngurusin itu kayak gitu. Dan yang saya aneh lagi, dia itu nggak bisa jalan atau nggak bisa bagaimana tuh, enggak. Makan saya kasih ya, saya suapin kayak gitu. Nah nggak lama kemudian dia itu kayak gini, tepat di hari apa gitu, waktu itu siang itu, waktu siang dia itu kayak gini, tolong Mbak, tolong saya Mbak, tolong saya Mbak. Dia itu kejang-kejang dengan sangat parahnya, bener-bener parah pokoknya, kejang-kejang. Matanya ke atas semua, matanya putih, ketakutan. Dia itu bilang kayak gini, tolong saya Mbak, tolong saya Mbak. Saya ditarik-tarik, siapa ini? Saya ditarik-tarik, siapa nih? Saya kok ditarik-tarik, orang besar banget, matanya merah, punya gigi yang sangat panjang, Tolong saya Mbak, tolong saya. Nah dia itu kayak gitu, ketakutan karena dia itu ditarik-tarik oleh makhluk besar yang nggak tahu siapa dan apa kayak gitu. Dan kemudian itu si Mas Putra ini karena banget ketakutan, saya itu telepon sama si bosnya. Bosnya itu tak suruh pulang semuanya karena Mas Putra itu semakin lama itu semakin parah kayak gitu. Dan kemudian si bosnya, bos laki, bos cewek itu pulang. Setelah sampai di rumah, kemudian menyaksikan bareng di situ. Pokoknya udah pada nangis lah si bapaknya sama si ibunya karena ngelihat anaknya kayak gitu. Sudah nangis, makin lama ternyata Mas Putra meninggal dunia.
Nah, di situ semua orang yang ada di situ, maksudnya adiknya, si bosnya, termasuk para pembantu, nangis spontan di situ kehilangan Mas Putra kayak gitu. Nah, tapi pada waktu itu karena saya teringat Mas Putra itu katanya ditarik-tarik sama sosok yang besar gede tinggi itu, saya teringat apa jangan-jangan yang narik atau membawa Mas Putra itu sosok yang pernah menemui saya pada malam Selasa Kliwon setelah si bos itu membakar kemenyan. Itu dalam pikiran saya itu kayak gitu. Nah, pada waktu itu saya pun teringat bener kayak gitu, mungkin nyata yang nemuin Mas Putra itu memang itu. Dan yang saya pikir kayak gini, mungkin niatnya bos yang akan ditumbalkan itu saya, ternyata yang kena jadi korbannya anaknya sendiri, yaitu Mas Putra kayak gitu. Nah, setelah beberapa hari kemudian saya pun nggak nyangka bahwa Mas Putra akan hilang secepat itu atau meninggal secepat itu ya di situ. Ya, kemudian saya itu bekerja seperti biasa, kerja lagi setelah 40 harinya ini. Setelah 40 harinya Mas Putra ini, saya sedang tidur di dalam kamar saya. Ini saya nggak tahu jam berapanya, saya nggak ngerti, yang jelas sudah malam. Saya lagi tidur, kemudian saya posisinya belum tidur nyenyak, saya kedatangan sosok itu lagi di kedua kalinya kayak gitu. Dia datang di depan pintu yang bener-bener seperti manusia kayak gitu ya, intinya cuman perbedaannya dia itu lebih tinggi, lebih besar, cuman perbedaannya itu dia itu tubuhnya itu serba hitam, kepalanya juga gimbal, rambutnya taringnya itu sangat panjang, matanya juga merah, bener-bener melotot gede banget itu kayak gitu. Saya juga udah waktu itu ketakutan melihat yang dulu itu. Saya itu nggak asing, itu yang menjumpai saya waktu itu kayak gitu. Itu tepat di 40 harinya Mas Putra itu, 40 malamnya gitu. Dan kemudian saya itu bacain doa sebisa saya, doa ini, doa itu, doa ini, doa itu. Ternyata nggak mempan sama sekali, melainkan itu tetap meleng. Justru dia itu makin mendekati saya ketakutan, saya makin mundur begitu. Saya keringet juga udah lah, pokoknya macem-macem. Ketakutan saya itu udah ngeri banget pokoknya. Saya itu sampai minta tolong ke orang yang ada di rumah gitu ya, intinya sama bosnya, sama Mbak Tri, sama Mbak Yanti. Saya itu minta tolong, tapi nggak ada yang denger kayak gitu, sama sekali nggak ada yang denger. Dan kemudian itu sosok yang sangat besar itu mendekati ke saya, mulai dekat dan kemudian langsung nangkep tangan saya ditarik-tarik begini, saya ditarik-tarik terus, ditarik-tarik. Setelah saya ditarik-tarik, saya pun narik ke belakang, dia tuh narik ke depan, tarik-tarikan. Saya itu udah lemes banget, ibarat kata itu udah nggak ada tenaga sama sekali. Dan setelah saya ditarik semakin lama itu, saya nggak tahu kemana kayak gitu. Setelah saya sadar, saya berada di depan gua tersebut. Ruangannya itu sangat lebar ke sana kemari, bahkan sepandangan mata itu nggak mentok kayak gitu. Tapi di situ ada satu rumah yang sangat besar. Itu mungkin bisa dikatakan istana yang sangat besar. Tapi istana tersebut dibangun oleh orang-orang pelaku pesugihan, tapi istana itu nggak pernah jadi kayak gitu. Dan yang saya histeris lagi, yang saya bikin saya aneh lagi, setiap orang yang bekerja membangun istana tersebut kakinya itu dirantai.
Dan mereka pun bekerja terus-terusan, nggak pernah berhenti. Setiap kali berhenti, dia dicambuk. Setiap kali berhenti, berdiri, ngeliatin orang yang lain yang sedang bekerja, dicambuk. Dan yang nyambukin itu bukan orang biasa, melainkan layaknya mirip seperti orang tubuhnya, cuman mukanya itu rata, mempunyai buntut. Setiap kali orang yang bekerja di situ berhenti, pasti dicambuk oleh orang itu, oleh makhluk itu kayak gitu. Dan kemudian saya ketakutan di situ, saya menangis minta tolong ke sana kemari. Ternyata setelah saya menengok ke belakang, di belakang saya itu ada bos saya. Saya nggak nyangka di situ ada bos saya. Dan kemudian saya minta tolong sama bos, saya pegang kakinya, saya minta tolong kembaliin saya mau ikut pulang, saya sambil menangis itu waktu itu. Jawaban bosnya itu apa? Jawaban bosnya itu kayak gini, kamu harus bekerja di sini, kamu jangan mengikuti saya pulang, pokoknya kamu tetap kerja di sini. Saya udah bilang saya nggak mau, saya sambil nangis bener-bener sampai erek lah kayak gitu ya, bener-bener sampai hilang suaranya kayak gitu. Saya ketakutan kayak gitu. Setelah saya minta dipulangin sama si bosnya, saya didorong. Saya akhirnya terlentang kayak gitu. Setelah saya terlentang, saya sambil nangis, saya tengok kanan, saya tengok kiri. Setelah saya tengok ke depan lagi, ternyata si bosnya itu sudah nggak ada. Aku nggak tahu itu dia kabur kemana, lari kemana, itu aku nggak ngerti. Yang jelas itu di situ itu sepemandangan mata, semuanya itu hanya orang kerja, semua orang kerja, itu perempuan, itu laki-laki. Yang jelas di situ semua itu orang kerja semua. Ada yang bawain air panas, ada yang bawain batu besar-besar sekali gitu. Pokoknya semuanya itu orang bekerja di situ. Cuman semua telanjang, semuanya itu benar-benar telanjang semuanya. Nah, pada waktu itu saya itu ada di mana, saya bagaimana, saya ini masih hidup apa enggak, kok kayak gini, alam apa ini, di mana? Udah saya itu mikirnya kayak gitu mulu. Saya itu udah nangis ke sana kemari, dan kemudian saya melihat ada salah satu orang yang saya kenal lagi, yaitu Mas Putra. Mas Putra sedang memanggul batu, cuman kakinya itu nggak dirantai, dia sedang memanggul batu gitu. Dan kemudian Mas Putra itu mendekati saya, dan Mas Putra kenal dengan saya, batunya pun dibuang di situ, diletakin lah ya. Setelah batu diletakin mendekati saya, dia tuh begini bilang sama saya, kenapa kamu ada di sini? Ini itu bukan tempat kamu, ini itu bukan lokasi kamu, bukan wilayah kamu. Aku jawab begini, aku nggak tahu kok tiba-tiba itu aku tuh ada di sini, aku tuh nggak ngerti awal mulanya bagaimana itu, aku tuh nggak ngerti. Yang jelas tiba-tiba setelah saya sadar itu ada di sini, Mas. Tolong Mas kembaliin saya, bisa apa enggak? Begini saja, kamu ikutin saya melihat lokasi ada tempat yang bisa buat keluar buat kamu, ayo kamu keluar kayak gitu. Pada waktu itu saya itu pokoknya ingat banget itu Mas Putra kayak gitu. Dan Mas Putra itu nganterin saya ke lokasi lorongan gua juga yang sangat panjang, dalam banget. Terus di tengah-tengah perjalanan itu Mas Putra itu bilang kayak gini, sebelum nanti kamu sampai ke perbatasan, kamu jangan nengok ke belakang. Kayak gitu, bilang kayak gitu sama saya. Dan kemudian saya iyain aja. Nah, terus kalau nanti sudah sampai di perbatasan, di situ tuh adanya itu hutan. Sudah, kamu jangan nengok belakang. Kayak gitu. Saya bilang iya, setelah saya tengok ke belakang, Mas Putra sudah tidak ada. Dan kemudian saya pun kaget. Karena Mas Putra itu hilang, itu semakin hati saya itu semakin takut banget teman-teman gitu. Dan kemudian saya pun berjalan terus menuju perbatasan yang dikatakan sama
Mas Putra itu. Akhirnya saya sampai di lokasi perbatasan. Benar apa yang dikatakan sama Mas Putra. Ternyata di situ itu yang saya lihat itu hutan belantara, pohon mulu yang ada, tapi ada jalan setapak. Dan kemudian saya berjalan sudah melintas di hutan itu kurang lebih ada 15 meter atau 20 meter. Saya tengok ke belakang, yang tadinya ada pintu gua di situ itu nggak ada sama sekali, nggak ada pintu, nggak ada apa, melainkan semuanya hutan. Yang saya lihat itu kayak gitu. Dan kemudian saya itu kecapean, kaki sudah nggak bisa buat berjalan, saya itu duduk karena udah benar-benar capek kayak gitu. Dan setelah saya menyender, di situ saya menyaksikan bahwa ada salah satu cahaya yang awalnya itu sangat kecil, sebesar kelereng, itu terbang di atas pepohonan. Semakin lama itu semakin mendekat, kemudian nabrak ke saya. Setelah saya ketabrak, kemudian saya itu melek kayak gini. Nah, kayak gini saya melek. Dan setelah saya sadar, ternyata di situ ada bapak saya, ibu saya, kakak saya, bahkan sama saudara-saudaranya kayak gitu. Di situ sedang menangis. Ternyata sedang nangisin saya. Saya itu tanya, saya berada di mana? Saya berada di mana? Terus si ibu pun bilang, kamu itu udah 1 minggu nggak bangun-bangun, kamu itu udah 1 minggu di rumah sakit tapi nggak bangun, dan alhamdulillah kamu sekarang udah bangun. Udah itu, waktu itu saya tuh nggak nyangka kalau saya bisa ketemu lagi sama keluarga. Saya nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka kayak gitu. Dan saya itu udah kebingungan waktu itu. Saya itu masih belum percaya kayak gitu bahwa saya udah ada di rumah sakit, dan saya juga nggak tahu siapa yang ngebawa saya ke rumah sakit atau yang ngebawa pulang ke rumah sakit itu siapa. Yang jelas saya nggak ngerti. Yang jelas saya itu sadar sudah berada di rumah sakit kayak gitu. Nah, pada waktu itu saya agak lama ya di rumah sakit. Alhamdulillah udah mulai enak. Kemudian saya pulang itu ke rumah kayak gitu, dan saya benar-benar trauma itu. Makanya ibarat kata itu kalau seandainya ada orang ngajak berangkat ke Jakarta kayak gitu ya, bekerja kayak gitu jadi membantu atau bagaimana kayak gitu, aku tuh benar-benar trauma kayak gitu, takut kayak dulu-dulu kayak gitu yang saya awalin, yang saya lakuin kayak gitu ya. Intinya saya itu benar-benar trauma kayak gitu, takut gitu. Dalam hati saya itu takutnya kayak gitu kayak gitu. Nah, jadi kisahnya itu kayak gitu. Nah, itulah kisah yang dialami oleh Mbak Fitri. Ternyata Mbak Fitri itu akan dijadikan tumbal oleh bosnya sendiri. Jadi ini adalah salah satu peringatan buat kita semua. Apabila kita mau bekerja di suatu tempat mana, di dalam negeri maupun di luar negeri, sebelumnya kita harus berdoa dulu sama Yang Kuasa, minta perlindungan sama Yang Kuasa agar kita selalu dalam lindungannya, begitu ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.